Halo guys, kembali lagi di Belajar Arsitektur bersama saya Pairus dari PT Rancanaka Ruang. Siapa nih yang udah nonton film horor Rumah Tua Kaliurang? Gimana menurut kalian rumahnya? Sebagian orang mungkin hanya melihat betapa ngerinya Rumah Tua Kaliurang tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas Rumah Tua Kaliurang itu tapi dari sisi arsitekturnya. Ternyata, rumah yang dianggap penuh dengan aktivitas-aktivitas mistis ini merupakan bangunan dengan arsitektur jengki atau yanki. Pasti kalian tidak asing dengan rumah-rumah model seperti ini yang dibangun pada masa penjajahan Belanda. Eits, sebelum kita membahas lebih lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel ini, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Bagi kalian warga Yogyakarta, mungkin sudah tidak asing dengan rumah yang satu ini, yaitu Rumah Tua Kaliurang. Rumah yang terkenal angker ini tuh terletak di daerah Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, atau di daerah lereng Gunung Merapi. Nah, seperti cerita yang beredar-beredar di masyarakat pada umumnya, fasad rumah ini tuh sekilas menunjukkan kesan horor. Namun siapa sangka rumah tua ini didirikan dengan konsep cenderung jengki pada masa kolonial. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas berbagai hal menarik tentang rumah tua yang ada di Kaliurang, Yogyakarta. Dalam sebuah kesempatan, tim belajar arsitektur mengunjungi rumah tua Kaliurang dan melihat langsung kondisi rumah secara lebih detail. Secara garis besar, rumah ini tuh cenderung terbengkalai dan tidak terawat. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa bagian seperti cat bangunan yang sudah mulai mengelupas, dinding-dinding yang sudah ditumbuhi oleh lumut dan juga tumbuhan rambat, dan beberapa bagian kayu yang sudah lapuk. Masyarakat di sekitar mengenal bangunan ini tuh dengan nama Pesanggerahan Sarjana Wiyata Kaliurang. Pada zaman Belanda, bangunan ini tuh didirikan sebagai villa tempat peristirahatan yang kemudian diambil alih oleh Keraton Jogja dan digunakan sebagai balai pertemuan. Mengapa condong ke arsitektur jengki? Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, rumah tua Kaliurang ini memiliki konsep jengki yang dibangun pada zaman kolonial Belanda. Beberapa bagian rumah tersebut itu menonjolkan karakteristik unik dari arsitektural jengki yang dapat dinikmati oleh kalian dari bagian fasad bangunan. Berikut adalah beberapa karakteristik bangunan dengan konsep jengki. Yang pertama, bentuk atap. Salah satu ciri khas dari konsep bangunan ini adalah atapnya yang berbentuk pelana dan perisai yang berbeda dengan rumah tinggal pada umumnya. Selain bentuknya yang khas, konsep ini juga memiliki perbedaan ketinggian dan kemiringan atap 35 derajat. Penggunaan atap pelana ini menjadikan area tembok bagian depan itu terlihat cukup lebar dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tampak depan bangunan. Yang kedua, lubang angin pada atap. Rumah dengan konsep jengki ini memiliki lubang angin pada bagian atapnya yang berfungsi sebagai ventilasi atau sirkulasi udara. Dengan sistem ini, bagian dalam rumah itu dapat menjadi lebih sejuk meskipun cuaca itu sedang panas, seperti yang tampak pada bangunan rumah tua Kaliurang. Yang ketiga adalah area portiko. Nah, ciri khas dari arsitektur jengki yang lain itu tampak pada bangunan rumah tua Kaliurang adalah area portiko atau serambi. Menariknya, area ini tuh memiliki atap yang ditopang oleh sejumlah tiang dan berada di area pintu masuk rumah. Biasanya, area ini tuh dimanfaatkan sebagai area untuk menerima tamu. Nah, salah satu alasan mengapa dibilang cenderung berkonsep jengki adalah karena salah satu karakteristik arsitektural jengki itu tidak termanifestasikan di rumah tua Kaliurang, yaitu pada bagian dinding yang miring. Apabila kita amati, rumah tua Kaliurang itu tidak memiliki bagian dinding yang miring, yang mana itu merupakan salah satu karakteristik yang mencolok pada arsitektur jengki. Nah, itu dia teman-teman, sedikit pembahasan tentang rumah Kaliurang yang memiliki konsep arsitektur yang mengagumkan.
Yuk kita coba melihat bangunan-bangunan yang lain dari sisi arsitektur. Oh iya, kalau kamu ingin membangun rumah dengan berbagai konsep, salah satunya konsep jengki, kalian bisa menghubungi PT Rancang Reka Ruang, di mana kami menyediakan jasa konsultasi arsitek dan juga desain interior loh. Jadi jangan ragu untuk buat menghubungi kami melalui kontak di kotak deskripsi ya. Oke, sekian dulu video kita kali ini bersama saya Virus. Sampai jumpa di video kita selanjutnya dan bye-bye.